Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang dimana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bermajelis ilmu. Kita bertatap muka dalam rangka untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam perkara yang benar, saling mengajak perkara yang lurus menuju kepada agama Allah, dan juga saling menasihati dalam kesabaran untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dengan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang Jumat yang berkah ini, Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang penuh berkah, penuh ampunan di bulan Ramadan ini, dan ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Allah berikan. Kita berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan nikmat yang luar biasa, dan kita melaksanakan kajian ataupun kita mencari ilmu di hari Jumat ini merupakan juga hari yang berkah dan hari yang istimewa. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan dua keistimewaan pada bulan Ramadan dan juga keistimewaan pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, ampunan, rahmat dan pahala yang besar kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyampaikan satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 185. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat ini kalau kita fahami bahwa Allah mengkhabarkan tentang peristiwa nuzulul Quran, peristiwa Al-Quran diturunkan. Maka kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, dan juga penjelasan-penjelasan dari para sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang lain, maka sepakat bahwa Al-Quran diturunkan itu di bulan Ramadan dan bertepatan 10 hari terakhir, yang dimana Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan 10 hari terakhir itu secara sekaligus, secara langsung 30 juz. Kok bisa Ustadz? Iya. Kenapa? Karena kalau kita memahami di dalam kalimat ayat Allah Subhanahu wa taala, unzila fil Qur'an, di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bukan Allah mengatakan unzila fihi suratan, bukan diturunkan satu surat atau dua surat atau satu ayat dua ayat, tapi diturunkannya Al-Quran. Maksudnya jumlatun wahidatun, secara langsung, secara sekaligus. Meskipun ada pendapat wallahu bisawab, ya, saya juga belum begitu memahami secara jelas. Ada yang ketika memperingati di antara kaum muslimin nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu bertepatan pada tanggal 17. Tapi wallahu a'lam bishawab, ketika seandainya ada sebagian kaum muslimin yang ketika memperingati, memuliakan, menghormati saat turunnya Al-Quran diambil pada tanggal 17, itu diambil dari pendapat yang mana, atau mungkin itu diambil pertengahan Ramadan, wallahu bishawab, dan dalilnya juga kita belum begitu paham. Tapi kalau kita kembali meruntut daripada penjelasan ayat Allah, maka kita akan jelaskan
Terkait dengan ayat ini surat Al-Baqarah 185 ketika Allah menyatakan, menyampaikan, mengkhabarkan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi itu menyampaikan tafsirnya. Apa? Anzalallahu Qur'anan jumlatan wahidatan min law mahfud ila baitul izzah Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus jumlatan wahidatan. Ini maksudnya adalah seluruhnya 30 juz. Dari Lauh Mahfud menuju Baitul Izzah. Lauh Mahfud adalah catatan yang berisi tentang semua peristiwa keadaan makhluk yang Allah ciptakan. Baitul Izzah adalah satu tempat yang dimana tempat ini posisinya adalah di langit dunia. Artinya langit yang ketujuh, bukan dunia ini yang kita tempat ini, bukan. Itu Baitul Izzah, yang dimana seluruh makhluk Allah berkumpul di situ, baik malaikat atau yang lainnya. Itu perkara yang gaib. Tujuannya adalah Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus 30 juz. Al-Quran ini jumlatan wahidatan ke Baitul Izzah ini untuk ditunjukkan kepada makhluknya yang pertama kali di Baitul Izzah bahwa Allah memiliki rencana tujuan untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada manusia yang dipilihnya, Mustafa Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang dipilih yang akan cikal bakal nanti untuk menyampaikan Al-Quran ini juga secara 30 juz, meskipun tidak secara langsung, secara bertahap atau berangsur-angsur. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan dengan penjelasannya, wa anzalallah ala Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala thalath wa isrin sanatan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad itu prosesnya itu 23 tahun mufassalan. Ingat, mufassalan, secara terperinci, secara berangsur-angsur, secara bertahap, bihasbil waqa'i, sesuai dengan keadaan waktu yang berbeda-beda, situasi dan kondisi yang tidak sama. Jelas? Nah, ini penjelasan dari Abdullah bin Abbas yang saya ambil, yang saya kutip sumbernya dari tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim. Dan ini pun disepakati oleh para ulama-ulama yang lain sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu azza wa jalla. Para jamaah Bapak Ibu, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas. Nah, maka terkait dengan turunnya Al-Qur'an itu kapan? Maka kita ambil sumber sebagaimana penjelasan para ulama, yaitu menjelaskan bahwa waktu Al-Quran diturunkan adalah 10 hari yang terakhir, yaitu bertepatan dengan malam ganjil atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka dijelaskan di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah menyatakan sendiri di dalam firman-Nya, ketika Allah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang penuh dengan kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ketika orang ibadah pada malam-malam ganjil, ketika saat itu dia mendapatkan atas izin Allah, mendapatkan bonus hadiah Lailatul Qadar, itu setara, dinilai, diganjar sebagaimana pahala orang yang melaksanakan ibadah selama 83 tahun lebih. Itu ketika mendapatkan Lailatul Qadar atas izin Allah. Kalau tidak mendapatkan, ya rugi. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW senantiasa mewanti-wanti, senantiasa menekankan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, iltamisu, taharrau, Lailatul Qadar fil witri min asril awakhir min Ramadan. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, carilah malam-malam ganjil itu, di situ ada Lailatul Qadar, atau carilah
engkau Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Kenapa? Karena ketika Lailatul Qadar itu Allah turunkan di 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil, bertepatan, kata Allah ya, bertepatan Al-Quran diturunkan. Jadi bersamaan dengan Al-Quran diturunkan, di situ Lailatul Qadar pun diturunkan. Berdasarkan ayat ini, berdasarkan surat Al-Qadar ini. Jadi sama, Al-Quran Allah muliakan diturunkan ke Baitul Izzah, yang saat itu juga Allah langsung memberikan keistimewaan juga. Dengan bersamanya turunnya Al-Quran, Allah turunkan juga Lailatul Qadar. Makanya turun surat Al-Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar itu adalah saat itu malam-malam yang diberkahi, kata Allah. 10 hari terakhir adalah malam-malam yang Allah berkahi, terutama malam-malam ganjil. Mana dalilnya? Lebih diperinci di dalam surat Ad-Dukhan, surat yang 44 ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, aku turunkan Al-Quran ini, kata Allah, yaitu di malam-malam yang ganjil atau Lailatul Qadar, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang dimana malam-malam itu kami berkahi, kata Allah. Dan sesungguhnya aku yang memberikan peringatan bagi siapapun mereka yang terlena, lalai dari mencari Lailatul Qadar. Kenapa? Di saat itu peristiwa Al-Quran diturunkan luar biasa, Masya Allah. Al-Quran diturunkan, Lailatul Qadar pun akan diturunkan oleh Allah. Jadi sama. Maka ini berkaitan dengan ayat ini, maka jelas bahwa Lailatul Qadar itu turun 10 hari terakhir. Al-Quran juga turun pada 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, bertepatan di Lailatul Qadar. Kenapa? Karena posisi Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Maka disinilah para ulama mengatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini adalah bertepatan di 10 hari terakhir. Pas bertepatan berbarengan dengan turunnya Lailatul Qadar. Makanya disitulah hikmah tujuan Allah menurunkan surat Al-Qadar. Jadi kalau nanti ada pendapat pada tanggal 17, ini yang turun ini satu surat, satu ayat atau semuanya? Kalau seandainya itu turun pada tanggal 17, sedangkan pada tanggal 17 Ramadan itu adalah pertengahan, ya, pertengahan Ramadan, 10 hari yang tengah bukan yang akhir. Oke, kalau seandainya ini benar, itu tidak semuanya sekaligus, itu 30 juz bukan. Kenapa? Meskipun di dalam ayat Allah atau surat Allah itu ada yang turun bertepatan pada bulan Ramadan. Surat apa itu? Ayat apa itu? Tentang perang Badar. Terjadi pada bulan Ramadan. Iya. Kalau ini misalkan dihubungkan dengan bulan Ramadan, andai kata pada tanggal 17, meskipun para perang Badar itu bukan bertepatan pada tanggal 17, ya, pada tanggal 8 kalau tanggal 10, ya, Ramadan, maka jelas ini memang turun pada bulan Ramadan. Tapi tidak tepat pada tanggal 17 juga. Dan itu pun kalau seandainya turun pun itu cuma satu ayat. Ayat tentang perang. Atau ayat tentang puasa. Tapi tidak sekaligus. Bukan jumlatan wahidatan. Bukan langsung 30 juz. Jadi kan nggak mungkin Nabi itu mendapatkan wahyu itu setiap bulan Ramadan. Enggak toh? Enggak. Ada kalanya di bulan Sa'ban, ada kalanya di bulan Muharram, ada kalanya di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Atau di bulan Syawal. Ini berbeda-beda dengan kondisi dan keadaan yang tidak sama. Ada ayat perang, ketika puasa, haji. Ketika ada yang lainnya. Jadi nggak sama keadaannya. Ya, maka jelas para jamaah Bapak Ibu, ini untuk menjelaskan ketika ada pemahaman penjelasan bahwa nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 17, wallahu bishawab, ini dasarnya dari mana? Kalau kita kembali meruntut bahwa nuzulul Quran turunnya Al-Quran, kalau seandainya itu 30 juz, maka kalau kembali kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, maka jelas 10 hari terakhir, nah ini yang mendekati kebenaran.
Sebagaimana juga penjelasan dari Abdullah bin Abbas dan juga ulama-ulama yang lain. Makanya ketika menjelaskan tentang hadis, tentang ayat ini, maka di dalam hadis Nabi bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Itu dalam hadis yang lain. Ya. Kalau Injil diturunkan pada tanggal 21 Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan pada tanggal yaitu 6 Ramadan. Kemudian Taurat diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Ini memang ada hadis, Rawi Imam Ahmad, hadis ini sahih. Nah, ini penjelasan dari hadis Nabi. Jadi semuanya memang di bulan Ramadan. Cuman permasalahannya kalau Al-Qur'an itu turun di penjelasan di situ tanggal 24 malam 25. Itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keterangan terkait dengan nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Qur'an. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an itu mengandung apa? Mengandung 3. Yang pertama ada hudan, yang kedua ada bayinat, yang ketiga ada furqan. Hudan, petunjuk, jelas. Al-Quran Allah turunkan ini untuk membimbing manusia, menunjukkan manusia dari jalan kesesatan menuju jalan yang benar, yang lurus, yaitu agama Islam. Orang yang tidak mengambil agama Islam, maka jelas dia akan terseok-seok, akan tersesat hidupnya. Dan ketika orang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai panduan hidupnya, yang menghantarkan dia, membimbing dia, mengatur dia, maka jelas dia akan mendapatkan hisab yang buruk dan dia akan tersesat dari jalan yang benar. Saya ambilkan perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir di dalam Al-Jami' li Akamil Quran, tafsir Imam Qurtubi. Ibnu Abbas mengatakan, man qara al-Quran, barang siapa yang dia membaca Al-Quran, wal amala bihi, kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran nggak sekedar dibaca, Bapak Ibu nggih. Yang paling penting itu adalah setelah membaca diamalkan. Otomatis setelah dipahami, diamalkan. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Semampunya diamalkan. Yang penting diamalkan. Jangan sekedar dibaca tapi tidak mau diamalkan. Maka berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas, siapapun orang yang membaca Al-Quran kemudian dipahami dan diamalkan isinya, apa? Hadallahu min dolalatin, akan dijauhkan dari kesesatan. Pasti orang itu tidak akan tersesat. Seandainya orang paham Quran, dia tidak akan ikut-ikutan kelompok ini, sehingga jelas tujuan dan arahnya. Ya, karena dia paham Al-Quran, ngerti isinya, paham tafsirnya, paham dari perkataan-perkataan para ulama salaf, paham tentang sunnah-sunnah Nabi dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi kalau nggak paham, dia akan mengikuti apa kata orang yang nggak jelas ilmunya, atau dia akan ikut sana ikut sini, tapi dia tidak akan pernah bisa memahami apa yang diikuti tadi. Itu satu. Makanya banyak orang tersesat dari jalan yang benar. Kenapa? 1, dia tidak mau belajar Quran. 2, dia tidak paham. 3, apalagi mengamalkan. Maka di antara 3 ini penting. Belajar Quran, paham ya kandungannya, isinya, dan diamalkan. Kalau ini sudah dipraktekkan, tidak akan pernah tersesat dari jalan yang benar. Meskipun ada kelompok ini yang nggak jelas, itu dia akan teguh. Kenapa? Karena kan dia teguh kebenaran yang dia yakini. Yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, siapapun orang yang membaca Al-Quran dan kemudian dia mengamalkan isinya, maka apa? Kata Allah, wa kallau min su'il hisab, akan dijauhkan nanti pada hari kiamat dari hisab yang buruk. Apa ada Ustaz hisab yang baik? Ada. Hisab yang baik itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat, ketika setelah mereka diproses ya oleh Allah, diadili, amalnya ditimbang, ini dan itu, begitu ribetnya, proses yang panjang 50.000 tahun, tapi ada orang yang begitu singkat, simple, enak, nggak bertele-tele, dia akan cepat masuk surga, yang dinamakan hisab yang ringan.
Hisab yang mudah, itu hisab yang baik Bapak Ibu. Yang saya nggih, itu hisab yang baik. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, jangan selalu tinggalkan untuk doa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Apa Bapak Ibu? Apa? Oke, diikutin. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Itu jangan lupa doa terus kepada Allah sampai kita mati. Kenapa? Secara nggak langsung persiapan kita untuk menghadapi hisab nanti pada hari kiamat atau di akhirat, supaya kita dihisab dengan hisab yang ringan, hisab yang mudah, sehingga kita akan dijauhkan dari hisab yang buruk. Karena ketika manusia banyak nanti dihisab dengan hisab yang buruk, pasti dia celaka dan masuk neraka. Tapi kalau orang sudah dihisab dengan hisab ringan, hisab yang mudah, pasti dia masuk surga. Yauma yuhasabu hisabai yasiro. Makanya ayatnya jelas di dalam surat Al-Insyiqaq. Yang dimana mereka, di antara mereka ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Ketika mereka membawa banyak dosa, Allah menutupi dosa-dosa mereka, dan oleh Allah dikatakan, hari ini aku ampuni dosa-dosamu dan aku masukkan kamu ke dalam surga. Sekarang masuklah kamu ke dalam surga. Subhanallah. Nikmat para jamaah. Jadi hidup ini kalau orang itu berpegang teguh kepada Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah ya, kita yakin Allah menjamin akan diringankan dari hisab yang berat dan akan dimudahkan dengan hisab yang ringan, dijauhkan dari hisab yang buruk. Ini yang harus kita pahami. Petunjuk, hudan. Makanya Allah turunkan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mereka yang bertakwa adalah mereka yang paling takut kepada Allah dengan Al-Quran. Mereka orang yang paling mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Mereka adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, yang menghantarkan, membimbing, mengatur hidupnya menuju surganya Allah. Semoga bermanfaat. Pada kajian sore hari ini masih ada berapa waktu? Masih 2 menit ya. Begitu singkatnya hidup ini ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu dalil tentang hudan. Lebih tegas lagi Allah mengatakan lebih gamblang di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 9. Allah mengatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Al-Isra surat 17 ayat 9. Jelas ini. Inilah kata Allah, Al-Qur'an yang aku turunkan, yang dimana tujuannya apa? Untuk membimbing manusia supaya manusia itu hidupnya aqwam. Apa aqwam? Apa aqwam? Lebih benar, lebih lurus, lebih selamat, lebih adil, dan lebih dia mendapatkan berkah rahmat dari Allah. Ini perkataan yang saya kutip dari pendapat seorang ulama besar, Syekh An-Nasir Asy-Sya'di rahimahullah azza wa jalla, di dalam kitab Taisiru Karimir Rahman fi Ta'wil Kalimil Manan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, saya nggak berani menyampaikan kalau nggak belajar tafsir. Kenapa Allah menggunakan aqwam? Kenapa kok Allah tidak mengatakan qawim? Apa perbedaan qawim dengan aqwam? Beda nggak? Beda nggak? Beda. Secara bahasa beda. Kalau aqwam itu menggunakan lebih superlatif. Akbar, asgor, ahsan, aqwam, ajmal, lan sak piturute. Lebih. Ini menunjukkan bahwa Allah nggak main-main. Orang yang mengikuti Al-Quran pasti hidupnya akan benar, lurus, selamat, adil, pasti masuk surga. Kalau mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ini nggak main-main. Kenapa? Karena ayat setelahnya dikatakan wa yubasyirul mu'minin, menjadi kabar gembira bagi mereka yang beriman, wa ya'maluna sholihat. Nah ini wa ya'maluna sholihat, dan dia beramal soleh, melakukan segala apapun yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang oleh di dalam Al-Quran. Mereka akan mendapatkan surga. Apa? Ajrun kabir, surga. Langsung saja saya tafsirkan, surga. Setiap kita membaca ada ajrun kabir, ajrun karim, itu surga maknanya. Al-jannah. Jaminannya
surga. Itu kalau mengikuti panduan Al-Quran dan mau mengamalkan isinya. Semuanya 30 juz, nggak setengah-setengah seperti orang Yahudi. Semoga bermanfaat kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah sudah masuk waktunya kita berbuka. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dhahabat duma'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna